pada ketawa. Ya, alhamdulillah kalau ganteng. Soalnya kan laki-laki. Kalau perempuan, ayu, ayu. Ya, kita mulai dulu ya. Tadi sudah dibuka. Sebelum kita mulai, Mas mau kenalan dulu. Namanya siapa? Ada yang sudah kenal? Oh, Mas Azam tahu ternyata. Siapa? Mas Rohmadi. Dulu Mas Rohmadi itu sering ke RT sini. Kenapa? Karena dulu bantu di tempatnya Mas Rohmat, bapaknya Mas Azam. Kerjanya apa? Ngantar galon. Tapi ada airnya ya, dengan galon kosong. Jadi kosong dibawa ke sana, suruh balik lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Siapa nama saya? Siapa? Alhamdulillah, berarti memperhatikan. Jadi kalau baru pertama kenal itu biasanya jadi penasaran, manut, dengarkan gitu ya. Kalau sama yang setiap hari ketemu, rame. Nah, betul. Jangan diteruskan, nggak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya semangat sekali. Ini habis makan berapa piring ini? 10 piring. Oh, ada yang 5 piring makan. Makan jangan berlebihan, secukupnya. Nah, hari ini, malam hari ini, Mas Romati kesini ya. Sebenarnya tadi mau main saja, tapi suruh cerita. Nah, alhamdulillah anak-anak semua, Mas Romati bisa kesini ya, bisa bertemu dengan anak-anak semua yang Masya Allah ini ganteng-ganteng. Oh, ini cantik-cantik gitu. Ibunya juga masih cantik gitu. Nah, Ustaz Mas Romati doakan semoga adik-adik semua yang di sini menjadi anak yang solih-solihah, anak yang berbakti pada orang tua. Besok dapat sangu yang uang jajan yang banyak. Wih, semangat sekali itu. Wih, kalau jajan langsung wih. Buat beli apa? Beli sepeda? Mobil remote. Kalau punya uang banyak mau buat apa? Beli buku. Beli buku. Beli mobil, beli buku. Oh, Masya Allah, ada jawaban yang luar biasa. Beli Al-Quran. Sudah ngaji sampai Al-Quran ya? Masya Allah. Sip. Beli Al-Quran. Ada yang mau punya uang banyak buat apa lagi? Sedekah. Masya Allah, buat sedekah. Sedekah gitu. Oh, semangat sekali. Buat bangun masjid. Alhamdulillah. Nah, semoga niat anak-anak semua bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semua, adik-adik yang cantik-cantik, yang imut-imut, yang ganteng-ganteng, yang manis-manis ini, tapi nggak dirubung semut ya. Nah, malam hari ini Mas Romati punya sebuah ceritanya cerita tentang Nabi. Nah, judul ceritanya yaitu buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran, bukan buah belimbing, bukan buah rambutan, tapi buah dari kesabaran. Kesabaran itu nanti akan memberikan hasil, memberikan manfaat untuk kita semua. Bagaimana ceritanya? Penasaran? Oh, yang penasaran kakak-kakaknya loh. Penasaran nggak? Pengen denger ya?
Nah, pengen. Nah, adik-adik, Nabi Yakub alaihissalam pernah dengar ya? Nah, beliau adalah seorang nabi. Seorang nabi. Putranya siapa? Nabi Yakub putranya siapa? Siapa? Ada yang tahu? Nabi Yakub putranya siapa? Nabi Yakub. Ini ada suara jangkrik. Krik, 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 krik. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Bapaknya Nabi Yakub namanya Ishak. Bapaknya Ishak namanya Ibrahim. Ibrahim berarti kakeknya Nabi Yakub. Ya, itu kakeknya itu Ibrahim, terus bapaknya Ishak, anaknya Yakub. Yakub juga punya anak namanya yang nabi paling ganteng, Yusuf. Nah, ini keturunan nabi semua ini. Nah, Nabi Yakub dia adalah anak dari Nabi Ishak, terus kakeknya adalah Ibrahim. Nabi Yakub ini ada yang pernah dengar kisahnya? Enggak? Nabi Yakub ini punya saudara kembar. Punya saudara kembar. Nah, di sini ada yang kembar enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Nah, Nabi Yakub ini punya saudara kembar namanya Ais. Nah, adik-adik, Nabi Yakub tadi punya saudara kembar namanya siapa? Namanya Ais. Nah, ini ya, kita tahu tadi Nabi Yakub keturunan para nabi dan Nabi Yakub punya saudara kembar namanya Ais. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Masih mau dengar? Masih ya? Siapa yang cinta Allah bilang Allah. Siapa yang sayang Allah bilang Allah. Siapa yang cinta Allah bilang Allah. Nah, alhamdulillah semuanya konsentrasi ya. Nah, Mas Romadi lanjutkan. Tadi kita tahu Nabi Yakub ini memiliki sifat yang baik hati, sifat yang sabar, sifatnya penyayang. Nabi Yakub sayang sekali dengan saudaranya, kembarannya, dan juga punya ilmu yang banyak karena Nabi Yakub rajin belajar. Nabi Yakub rajin belajar, maka kemudian Allah berikan ilmu yang banyak kepada Nabi Yakub. Nah, tapi beda ternyata. Saudara kembarnya namanya Ais tadi, dia itu sikapnya beda. Nah, Ais dia sikapnya sombong, iri hati, mudah marah, tidak suka dia dengan saudaranya. Siapa yang sayang dengan kakaknya? Yang sayang dengan kakak? Masya Allah. Siapa yang sayang dengan adiknya? Nah, yang punya adik siapa? Sayang ya dengan adiknya ya. Masya Allah. Nah, Ais dia tidak sayang dengan saudaranya, tidak sayang dengan Nabi Yakub. Bahkan dia punya niat jahat nanti kepada Nabi Yakub. Nah, anak-anak, pada suatu hari Nabi Ishak ayahnya Nabi Yakub sedang punya rencana ini. Hari ini aku akan mendoakan anakku yang paling rajin, yang paling sayang kepadaku. Siapa ya nanti yang akan datang kepadaku membawakan sesuatu yang spesial. Nah, hari itu ya,
Ais dia sedang berburu ke hutan, naik kuda. Berburu ke hutan naik kuda. Suara kuda ada yang bisa? Suaranya ini ya. Wah, naik kuda, lari kencang. Wah, tiba-tiba lihat, woi, di sana ada buruan. Buruannya gede, gemuk, dagingnya banyak. Wow. Nah, keluarkan anak panahnya. Tarik panjang sampai lurus, dilepas. Kena siapa ya? Wah, kena. Buruannya kena. Sebelum buruannya mati, kemudian disembelih, dibawa pulang buruannya, dimasak, kemudian dihidangkan ke Nabi Ishak. Ini laki-laki tapi pintar masak. Ada yang pintar masak ini, yang laki-laki ini? Masak apa? Masya Allah, Ustaz gak bisa. Masak apa? Nasi goreng bisa? Bisa, alhamdulillah. Nah, Ais dia tadi menyiapkan masakan hidangan yang lezat untuk diberikan kepada Ishak. Tapi, nah, dengarkan baik-baik. Ternyata Yakub sudah lebih dahulu menemui Nabi Ishak. Nah, ini ternyata Yakub ini dia sudah gasik meruput menemui Nabi Ishak. Bawa apa? Bawa makanan kesukaan ayahnya. Wahai ayahku, hari ini aku membawa hidangan kesukaan ayah. Aku berikan ini, semoga ayah menyukainya, semoga ayah ridho. Wah, Nabi Ishak senang nggak? Senang nggak? Senang. Anaknya datang, soleh, kemudian bawakan hadiah, didoakan. Wahai anakku, aku sangat senang. Hari ini kau membawakan hidangan kesukaan ayah. Ayah doakan kelak kamu memiliki banyak rezeki, banyak keturunan. Kelak kamu jadi orang yang pintar, orang yang sukses. Ais tadi sedang membawa makanan, tadi sudah selesai masak, dibawa makanan. Lihat Yakub sedang didoakan oleh ayahnya, marah gitu. Nah, ini nggak boleh ditiru. Lagi-lagi Yakub mendahuluiku. Aku tidak terima. Aku marah. Wah, ini aku benci sama dia. Benci. Aku tidak ingin dikalahkan. Awas, aku akan mencelakakan kamu, Yakub. Nah, sikapnya baik enggak? Baik enggak tadi? Mengancam saudaranya, tidak sayang saudaranya. Baik tidak? Enggak baik. Enggak baik ya, enggak boleh dicontoh, tidak boleh ditiru. Yang kita tiru sikapnya Nabi Yakub. Sifatnya tadi penyabar, pemaaf. Nah, Yakub kemudian dia tahu diancam gitu. Diancam. Sebenarnya Yakub tidak takut. Yakub tidak takut, hanya saja Ishak ayahnya menyuruh Yakub untuk pergi jauh. Tadi Yakub itu tinggal di Palestina. Tahu Palestina? Palestina. Nabi Yakub itu lahir di sana, nak. Kemudian disuruh pergi ke Irak. Jaraknya jauh sekali. Kira-kira lewat jalan apa ya? Ada jalan aspal? Ada jalan aspal? Jalan pintas. Tapi ada aspalnya enggak? Waktu itu belum ada. Adanya padang pasir semua, luas sekali. Kalau siang kira-kira dingin, sejuk atau panas? Panas banget.
Makanya Yakub ketika melakukan perjalanan dilakukan pada malam hari supaya tidak kepanasan. Malam hari jalan. Ini ada yang berani sendirian malam-malam jalan di lewat padang pasir, lewat hutan. Nah, nggak usah takut. Kita takutnya kepada Allah. Nah, dilakukan perjalanannya itu setiap malam. Berjalan malam, kalau siang istirahat. Sudah tidak panas lagi, sore itu siap-siap berangkat. Kalau siang istirahat. Nah, anak-anak, Mas Romati lanjutkan. Nabi Yakub ini diminta ke Irak tadi sama ayahnya. Wahai anakku, aku ingin kau menyelamatkan diri. Aku tahu kamu tidak takut dengan saudaramu. Aku tahu kamu sayang dengan saudaramu. Tapi lebih baik kamu pergi ke tempat pamanmu, Lakban di Irak. Jaraknya jauh sekali ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, bulan-bulan jalan terus tiap malam. Karena jaraknya jauh. Kalau sekarang naik pesawat sampai. Tapi ini jauh sekali jaraknya. Nah, di Irak Nabi Yakub itu kemudian dia bertemu dengan pamannya. Siapa namanya? Laban. Nah, bertemu pamannya, tinggal di sana. Tapi setiap hari Nabi Yakub selalu mendoakan saudaranya. Padahal tadi saudaranya baik atau jahat? Jahat. Saudaranya jahat, tapi setiap hari didoakan sama Nabi Yakub. Ya Allah, ampunilah dosa Ais. Sadarkanlah dia ya Allah. Tunjukkanlah bahwa yang dilakukannya itu salah. Sadarkanlah dia untuk bertobat kepadamu. Didoakan gitu setiap hari. Dan ini lama. Mendoakannya lama. Yakub itu tinggal di Irak itu lebih dari 14 tahun. Lebih dari 14 tahun. Lebih 14 tahun di sana. Yakub ini tinggal di sana dengan pamannya, namanya Laban. Pamannya nama Laban, tinggal di sana lama gitu 14 tahun lebih. Setiap hari selalu doakan saudaranya supaya bertobat, minta ampun kepada Allah. Nah, kemudian yang sudah lama itu 14 tahun lebih. Kira-kira adik-adik di sini kalau kepisah dengan orang tuanya 1 bulan kangen tidak? Kangen ya. Kalau kepisahnya dan 1 minggu gak ketemu sama orang tua, kangen? Kangen. Ya, Yakub itu bertahun-tahun, puluhan tahun tidak ketemu dengan orang tuanya. Kangen sekali. Kemudian setelah lama itu Nabi Yakub akhirnya berencana untuk pulang ke asalnya di mana Nabi Yakub tadi ada masih ingat? Asalnya Nabi Yakub dari daerah mana? Palestina. Pulang ke Palestina, berencana pulang ke Palestina. Ini atas doa ayahnya Nabi Yakub yang tinggal di Irak ini menjadi orang yang kaya, punya sukses, punya harta yang banyak. Tapi Nabi Yakub juga dikenal sebagai orang yang pandai bersedekah, sering sekali bersedekah. Anak Islam siap gitu ya. Kalau Mas Romati panggil anak Islam siap. Anak Islam siapnya mana?
Siapnya. Nah, anak Islam. Anak Islam. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Nabi Yakub ini tadi kangen sekali ya dengan orang tuanya, dengan kakaknya Ais. Akhirnya dia pulang ke Palestina. Di sana dia bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan saudaranya. Kira-kira Ais tadi masih marah tidak? Masih benci nggak sama Yakub? Ternyata Ais dia sudah tidak marah kepada Nabi Yakub. Kenapa? Betul sekali, karena Nabi Yakub mendoakan Ais setiap hari supaya Ais ini bertobat kepada Allah. Didoakan setiap hari seperti itu. Doanya lama atau sebentar? Berapa tahun? Ya, lama kan? Enggak 1000 tahun. Lama. Doanya itu enggak cuma 1 hari, 2 hari, tapi bertahun-tahun, puluhan tahun setiap hari didoakan. Nah, anak-anak, doa yang sungguh-sungguh itu pasti akan dikabulkan. Doa yang sungguh-sungguh pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ketika sudah kembali, maka kemudian Ais dan Nabi Yakub ini akur lagi ya, bersaudara lagi. Nah, selanjutnya Nabi Yakub, kemudian Ais dan juga Nabi Ishak senang mereka sudah bisa berkumpul lagi. Nah, dari cerita tadi Mas Rahmati mau tanya, bagaimana sikap dari Nabi Yakub? Ada yang tahu sikapnya Nabi Yakub? Baik, apalagi dermawan, sabar, pandai bersedekah. Apa Mbak? Menyayangi saudaranya betul, tidak sombong, sikapnya baik ya. Nah, apa Mas Azhar? Nggak jadi. Sikapnya Nabi Yakub nggak jadi. Apa? Mendoakan saudaranya, benar sekali. Nah, sekarang Mas Romadi tanya, kalau sikapnya saudara kembarnya Yakub, Ais bagaimana? Tidak mau mendoakan, sombong, apalagi yang putri jahat, kejam, tidak mau bersedekah, tidak mau sholat, apalagi jelek-jelek semua ya. Tapi Mas Romati mau tanya, sikap apa yang baik dari Ais? Ais kan akhirnya dia jadi orang yang baik. Apa yang dilakukan Ais? Apa? Ais berdoa kepada Allah. Doanya gimana kira-kira? Doanya kira-kira itu, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku sudah menyakiti saudaraku. Aku sudah menyusahkan Yusuf, menyusahkan Yakub. Itu ya. Aku kangen sama Yakub, pengen ketemu Yakub lagi. Pertemukan kami ya Allah. Nah, akhirnya ketemu tidak? Ketemu dengan izin Allah, dengan doa dari Nabi Yakub dan doa dari Ais tadi. Dia menyadari kesalahannya. Nah, anak-anak, adik-adik, kalau kita salah apa yang harus dilakukan? Minta maaf, tidak mengulangi lagi. Tadi minta maafnya kepada siapa? Kepada Nabi Yakub, dan juga minta maaf ke Allah ya. Iya, harus bertobat, minta maaf juga ke Allah bahwa kita sudah melakukan dosa. Kalau kita berdosa, segera bertobat. Nah, tadi
Ais ini dia senangnya lomba-lomba gitu, dulu-duluan. Senangnya lomba-lomba dulu-duluan, dan kalau kalah dia itu marah gitu. Nah ini kan nggak bagus ya, kalah marah. Nah tadi cerita dari Nabi Yakub alaihissalam. Ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Yakub? Ishak. Ayahnya Ishak siapa? Ibrahim. Wow, pinter. Oh iya. Tak tanya lagi. Saudaranya Ishak siapa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Siapa saudaranya Ishak? Ais. Saudaranya Yakub itu Ais. Kalau saudaranya Ishak, Nabi yang mau disembelih siapa? Kurang cepat. Ismail. Iya. Jadi Ibrahim tadi punya anak Ismail dan Ishak. Ismail berarti pamannya Yakub. Bingung ya? Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim itu kakek, punya anak dua. Siapa? Ismail dengan Ishak. Ismail punya anak namanya yang Ishak punya anak namanya siapa? Anaknya Nabi Ishak? Yakub dan Ais. Nabi Yakub punya anak yang gantengnya luar biasa. Ini ada nggak nyanyi kegantengan Nabi Yusuf? Saudaranya Nabi Yusuf siapa? Saudaranya Nabi Yusuf, ya. Depannya pakai B. Bukan aku gitu. Siapa? Betul. Benyamin adalah saudaranya Yusuf. Nabi Yakub itu punya anak banyak loh. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah yang paling kecil Benyamin. Nah itu ya cerita dari Mas Rohmadi malam hari ini. Nah mudah-mudahan anak-anak senang dengar ceritanya. Tadi kisah tentang Nabi Yakub. Judul ceritanya apa tadi? Buah dari kesabaran, bukan buah dondong ya. Nah, buah semangka. Mas Romadi tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.